Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Intip Timnas. Thailand ingin membalas dendam kepada Timnas Indonesia U23 saat berjumpa di semifinal Piala AFF U23 2023 atas kekalahan yang diderita kala bertemu di SEA Games 2023 Kamboja lalu. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika kalian menyempatkan jari untuk menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Duel panas di babak semifinal Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia vs Thailand akan berlangsung sore ini di Stadion Rayong. Thailand sangat diunggulkan, tetapi Indonesia berpotensi mengejutkan. Pasalnya, Thailand dalam situasi kurang maksimal. Ini lantaran skuad Gajah Perang datang ke Piala AFF U23 2023 dengan daftar pemain yang relatif masih kurang jam terbangnya. Isara Sritaro hanya dapat memanggil pemain pelapis saja. Cuman ada 3 pemain dari skuad SEA Games 2023 yaitu Tiraut Sruensen, Songchai Tongchem, dan Apisit Saesehamuan. Selebihnya hanya pemain-pemain yang jam terbangnya kurang mentereng. Tak hanya kurang di pentas internasional, tetapi juga minim menit bermain di kompetisi papan atas. Sebanyak 7 pemain baru dikontrak klub Liga 1 Thailand musim ini atau baru kembali dari masa peminjaman. Karena itu, klub tak keberatan melepas pemain-pemain tersebut. Lalu ada 9 pemain yang membela klub Liga 2 Thailand. Tak seperti klub Liga 1 Thailand, yang berat hati melepas para pemainnya, klub Liga 2 Thailand dengan senang hati mengirim pemain. Bahkan ada 1 pemain yang saat ini masih membela klub kasta ketiga Thailand, yaitu Sakpon Nichakam. Namun memang pemain berposisi kiper ini belum dapat menit main. Dengan latar belakang pemain tak meyakinkan ini, Indonesia layak percaya diri. Walau sempat kalah dari Malaysia, kekuatan Indonesia seperti tampak lebih baik. Skuad Timnas Indonesia U23 sejatinya tak jauh berbeda dengan skuad Thailand di Piala AFF U23 2023. Hanya saja Indonesia lebih beruntung. Dari skuad SEA Games 2023, masih ada 8 pemain tersisa, seperti Hernando Ari, Bagas Kava, Alveandra Dewangga, dan Ramadan Sananta beberapa di antaranya. Pemain lainnya, meski beberapa nama baru debut bersama Garuda Muda, menit mainnya lumayan di Liga 1. Jadi, kualitas pemain tersebut cukup teruji. Walau grogi di laga awal, ketika berhadapan dengan Malaysia dan tak tenang ketika berjumpa Timor Leste, performanya meningkat. Statistik pemain, kecuali gol, mendukung hal itu. Akurasi umpan skuad Timnas Indonesia U23 ketika melawan Malaysia mencapai 82% dan saat melawan Timor Leste hingga sampai 80%. Angka ini mungkin terlihat biasa, namun istimewa. Pada kesempatan yang sama, para permainan Thailand tidak begitu garang. Ketika melawan Brunei, Myanmar, dan Kamboja, tak ada pemain Thailand yang tampil sangat menonjol. Contoh dari daftar pencetak gol, walau Thailand telah mengoleksi 8 gol atau yang tersubur di fase grup, nama pemainnya tak ada yang masuk dalam daftar top skor sementara. Ini bisa berarti tak ada pemain kunci di dalam skuad Thailand U23 saat ini. Namun bisa dikatakan, kekuatannya merata. Ini celah bagi Timnas Indonesia U23. Pemain seperti Beckham Putra, Ramadan Sananta, hingga Bagas Kava dapat tampil lebih nyaman. Tentu saja kenyamanan itu tergantung dari mentalitas para pemain. Jika pemain tampil penuh beban, performa yang sama ketika melawan Timor Leste akan terulang. Inilah pekerjaan berat Sintayong dalam laga tersebut. Mungkinkah Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Timnas Thailand di Piala AFF U23 2023? Menarik untuk kita nantikan.